Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Simple Additive Weighting atau SAW. Nama anggota kelompok 2 yang pertama, Amelia Putri Rosalina 2020530003. Kedua, Nabila Arlita Putriana 2020530056. Ketiga, Alfiah Nur Aulia 2020530125. Keempat, Anggita Rahma Najelina 2020530179. Kelima, Hidayah Daniawati 2020530194. Di sini kami akan mempresentasikan tema dari Simple Additive Weighting SAW. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian. Simple Additive Weighting SAW atau biasa disebut sebagai sebuah metode penjumlahan yang berbobot. Metode SAW ini harus menuntut dalam membuat keputusan untuk menentukan bobot-bobot bagi semua atributnya. Maka dengan menjumlahkan seluruh hasil dari perkalian antara total perankingan, maka akan menghasilkan nilai untuk skor dari total. Kemudian langkah-langkah pada metode SAW ada 4, yaitu yang pertama, memilih kriteria yang bakal dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan tingkatan kecocokan pada setiap alternatif untuk setiap kriterianya. Ketiga, membuat matriks keputusan yang didasari pada kriteria, lalu melakukan normalisasi pada matriks yang telah didasari oleh persamaan yang dapat disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga dapat dihasilkan sebuah matriks yang sudah dinormalisasikan. Yang keempat, hasil yang didapat dari proses rating yaitu penjumlahan dari perkalian matriks yang sudah dinormalisasi yang mempunyai vektor bobot sehingga dapat memperoleh nilai terbesar akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik untuk dijadikan sebuah solusi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arlita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Arlita Putriana, NIM 2020530056, kelas B, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang formula atau rumus untuk menormalisasi matriks. Seperti yang sudah kita lihat di layar, yaitu rumus untuk menormalisasi matriks. Keterangannya yaitu yang pertama ada nilai RIJ, I menandakan baris dan J menandakan kolom, yaitu R yaitu nilai perankingan untuk kinerja ternormalisasi. Kemudian ada nilai XIJ sama I menandakan baris dan J menandakan kolom. X sendiri yaitu nilai atribut yang dipunya dari setiap kriteria yang ada. Kemudian ada nilai max XIJ, yaitu nilai terbesar dari setiap kriteria. Kemudian ada nilai min XIJ, yaitu nilai terkecil pada setiap kriteria I atau setiap kriteria pada baris. Kemudian ada nilai benefit, apabila nilai terbesar adalah terbaik. Kemudian ada nilai cost, apabila nilai terkecil adalah terbaik pada RIJ, adalah rating dari kinerja. Kemudian, untuk nilai preferensi pada semua alternatif, yaitu dengan rumus sebagai berikut yang sudah tertampil di layar, dengan keterangan VI, yaitu perankingan semua alternatif. Kemudian ada WJ, nilai untuk bobot pada semua kriteria. Kemudian ada RIJ, yaitu nilai untuk rating kinerja yang sudah ternormalisasi. Kemudian ada nilai pada VI yang mempunyai nilai lebih besar, menandakan bahwa alternatif AI atau alternatif yang dimaksud lebih terpilih. Kemudian yaitu kelebihan metode SAW. Menurut Harjoko, Wardoyo, dan Kusumadewi, kemampuan dari metode ini adalah dapat melakukan perhitungan secara sangat tepat
karena didasari dengan nilai untuk bobot preferensi dan nilai kriteria yang sudah ditentukan dari awal. Selain itu, metode SAW ini juga dapat melakukan seleksi untuk mencari alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Karena terjadinya proses rating atau rankingan setelah penetapan bobot pada setiap atribut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Alfia Nur Aulia dengan NIM 202020531125. Di sini saya akan mencontohkan studi kasus penerapan metode SAW. Universitas XYZ akan melakukan seleksi penerimaan beasiswa kepada 1 mahasiswa dari 5 mahasiswa. Mahasiswa yang layak untuk diberikan beasiswa diurutkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini. C1 kriteria IPK, C2 kriteria penghasilan orang tua, C3 kriteria jumlah tanggungan orang tua, C4 kriteria prestasi, C5 kriteria lokasi atau jarak rumah dari kampus. Kemudian pengambilan keputusan memberi bobot untuk setiap kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama C1 kriteria IPK dengan bobot 25%, C2 kriteria penghasilan orang tua dengan bobot 15%. Jika penghasilan orang tua 0-1 juta, maka akan mendapatkan poin 1. Jika penghasilan orang tua 1 juta 1-3 juta, maka akan mendapatkan poin 2. Jika penghasilan orang tua 3 juta 1-5 juta, maka akan mendapatkan poin 3. Jika penghasilan orang tua lebih dari 5 juta 1, maka akan mendapatkan poin 4. C3 kriteria jumlah tanggungan orang tua dengan bobot 20%. C4 kriteria prestasi dengan bobot 30%. Jika prestasi tingkat kota atau kabupaten, maka akan mendapatkan poin 1. Jika prestasi tingkat provinsi, maka akan mendapatkan poin 2. Jika prestasi tingkat nasional, maka akan mendapatkan poin 3. Jika prestasi tingkat internasional, maka akan mendapatkan poin 4. C5 kriteria lokasi atau jarak rumah dari kampus dengan bobot 10%. Jadi ada 5 mahasiswa yang menjadi kandidat atau alternatif untuk mendapatkan beasiswa, yaitu A1 Andini Karisma Putri dengan NIM 1370 06 990, A2 Firman Syah dengan NIM 1370 06 991, A3 Nur Laila dengan NIM 1370 06 992, A4 Baharudin Umar dengan NIM 1370 06 993, A5 Indah Puspitasari dengan NIM 1370 06 994. Nah, ini merupakan tabel nilai alternatif di setiap kriteria. NIM 1370 06 990 dengan nama Andini Karisma Putri, PK 3,92, penghasilan orang tua per bulan yaitu 22. Ini diambil dari bobot poin 2 kriteria penghasilan orang tua, yaitu 1 juta 1 sampai 3 juta. Kemudian jumlah tanggungannya 2, prestasinya 4. 4 ini diambil dari bobot poin 4 dari kriteria prestasi, yaitu prestasi tingkat internasional. Kemudian lokasi rumahnya 100 km. Lalu NIM 1370 06 991 dengan nama Firman Syah, IPK 3,95, penghasilan orang tua per bulan 3,
dari poin 3 yaitu 3.100.000 sampai 5 juta. Jumlah tanggungan 2, prestasi 3 dari poin 3 yaitu tingkat nasional. Lokasi rumahnya 89 km. Lalu NIM 1370 06 992 dengan nama Nurlaila, IPK 3,40, penghasilan orang tua per bulan 4 dari poin 4 yaitu lebih dari 5 juta. Lalu jumlah tanggungannya 3, prestasinya 2 dari poin 2 yaitu prestasi tingkat provinsi. Lokasi rumahnya 70 km. NIM 1370 06 993 dengan nama Baharudin Umar, IPK 4,00, penghasilan orang tua per bulan 3 dari poin 3 yaitu 3.100.000 sampai 5 juta. Jumlah tanggungannya 4, prestasi 4 dari poin 4 yaitu prestasi tingkat internasional. Lokasi rumahnya 120 km. NIM 1370 06 994 dengan nama Indah Puspitasari, IPK 3,20, penghasilan orang tua per bulan 1 dari poin 1 yaitu 0 sampai 1 juta. Jumlah tanggungannya 2, prestasi 1 dari poin 1 yaitu prestasi tingkat kota atau kabupaten. Lokasi rumahnya 140 km. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita Rahmana Jelina, NIM 202053179, Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penerapan metode SAW tahap normalisasi. Untuk perhitungan sesuai dengan formula atau rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada baris 1, dengan jenis kriteria benefit R1, R11, artinya nilai pada baris 1, kolom 1, di mana perhitungannya nilai atribut yang dipunya pada setiap kriteria dibagi dengan nilai terbesar pada setiap kriterianya. 3,9 dari atribut IPK, kemudian dibagi dengan nilai maksimal dari setiap masing-masing nilai atribut IPK dengan perhitungan 3,92 dibagi 4 sama 0,92. Kemudian R21 sama dengan atribut IPK-nya 3,95, kemudian nilai maksimalnya 3,95 dibagi 4 sama dengan 0,99 dan seterusnya. Selanjutnya dengan baris kedua dengan jenis kriteria cost dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai terkecil dari masing-masing nilai pada atribut dibagi dengan nilai yang dipunya oleh atribut itu sendiri. Pada baris pertama, pada baris 1 kolom 2, nilai minimumnya dengan rumus yang sama disesuaikan dengan jenis kriteria dan nilai pada setiap kriteria. Pada baris 1 kolom 2, untuk nilai minimumnya dibagi 2 sama dengan 1/2, untuk hasilnya 0,5. Kemudian untuk baris kedua, kolom kedua, minimumnya dibagi 3 sama dengan 1/3 sama dengan 0,3 dan selanjutnya. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dengan rumus yang sama disesuaikan dengan jenis kriteria dan nilai pada setiap kriterianya. Seperti ini. Kemudian dengan proses normalisasi sebelumnya yang didapat hasil normalisasi sebagai berikut. R sama dengan 0,98, 0,50, 0,50, 1,00, 0,70, 0,99, 0,33, 0,50, 0,75, 0,79, 0,85, 0,25, dan seterusnya.
Oke, untuk proses selanjutnya, proses perankingan dengan mengalihkan atribut hasil normalisasi dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu W sama dengan 0,25, 0,15, 0,20, 0,30, dan 0,10. 0,25 didapat dari bobot kriteria IPK yaitu 20%. Kemudian 0,15 didapat dari bobot kriteria penghasilan orang tua yaitu 15%. Kemudian 0,20 didapat dari bobot kriteria tanggungan orang tua yaitu 20%. Kemudian 0,30 didapat dari bobot kriteria prestasi yaitu 30%. Kemudian yang terakhir 0,10 didapat dari bobot kriteria lokasi yaitu 10%. Yang selanjutnya hasil yang diperoleh yang pertama V1 sama dengan 0,98 dikali 0,25, kemudian ditambah 0,50 dikali 0,15 ditambah 0,50 dikali 0,20, kemudian ditambah 0,1 dikali 0,30 ditambah 0,70 dikali 0,10 sama dengan 79 dengan ranking 2. Dan selanjutnya, dari hasil penilaian di atas, nilai terbesar dari V4 sehingga alternatif 4 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa yang bernama Baharudin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Daniawati dengan NIM 202053194. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Pendukung Keputusan. Dengan bagian saya, hitungan Excel UAS SPK. Yang beranggotakan ada Amelia Putri, Nabila Arlita, Alfiah, Anggita, dan saya sendiri, Hidayah Daniawati. Di sini terdapat data mahasiswa. Data mahasiswa alternatifnya ada NIM, nama, kriterianya ada IPK, penghasilan ortu per bulan, jumlah tanggungan, prestasi, lokasi rumah dalam jangkauan kilometer. Dengan NIM 137006990, nama Andini Karisma Putri, IPK-nya 3,92. Penghasilan ortu per bulan 2.500.000, jumlah tanggungannya 2, prestasi internasional. Lokasi rumahnya 100 km. Yang kedua ada NIM 137006991 dengan nama Firmansyah, IPK-nya 3,95. Penghasilan ortu per bulan 4 juta rupiah, jumlah tanggungan 2, prestasi nasional, lokasi rumah 89 km. Yang ketiga dengan NIM 137006992 dengan nama Nur Laila, IPK-nya 3,40. Penghasilan ortu per bulan 6.500.000. Jumlah tanggungannya 3, prestasinya provinsi, lokasi rumah 70 km. Yang keempat ada NIM 137006993 dengan nama Baharudin Umar dengan IPK 4,0. Penghasilan ortu per bulan 3.500.000. Jumlah tanggungannya ada 4. Prestasi internasional, lokasi rumah 120 km. Selanjutnya dengan NIM 137006994 dengan nama Indah Puspita Sari dengan IPK 3,20. Penghasilan ortu per bulan 1 juta rupiah. Jumlah tanggungannya ada 2. Prestasinya kabupaten. Lokasi rumah 140 km. Selanjutnya terdapat tabel Excel, tabel kriteria. Tabel kriteria terdapat IPK, penghasilan ortu per bulan, jumlah tanggungan, prestasi, lokasi rumah. IPK jenisnya benefit, presentasi 25%. Selanjutnya kriteria penghasilan ortu per bulan, jenis kos,
presentasinya 15%. Kriteria jumlah tanggungan, jenisnya benefit, presentasinya 20%. Kriteria prestasi, jenis benefit, presentasi 30%. Kriteria lokasi rumah, kilometer. Jenisnya kos, presentasenya 10%. Selanjutnya ada tabel 1 analisa. Di tabel tahap 1 analisa terdapat alternatif kriteria. Terdapat NIM, di alternatif terdapat NIM dan nama. Di kategori kriteria terdapat IPK, penghasilan auto per bulan, jumlah tanggungan, prestasi, lokasi rumah. Dengan NIM 137006990 dengan nama Andini Karisma Putri, IPK 3,92, penghasilan auto per bulan 2, jumlah tanggungan 2, prestasinya 4, lokasi rumah 100 km. Dengan NIM 137006991 dengan nama Firman Syah dengan IPK 3,95. Penghasilan auto per bulan 3, jumlah tanggungan 2, prestasi 3, lokasi rumah 89 km. Selanjutnya dengan NIM 137006992 dengan nama Nur Laila dengan IPK 3,40, penghasilan auto per bulan 4, jumlah tanggungan 3, prestasinya 2, lokasi rumah 70 km. Dengan NIM 137006993 dengan nama Barudin Umar dengan IPK 4,0, penghasilan auto per bulan 3, jumlah tanggungan 4, prestasi 4, lokasi rumah 120 km. Selanjutnya dengan NIM 137006994 dengan nama Indah Puspitasari dengan IPK 3,20, penghasilan auto per bulan 1, jumlah tanggungan 2, prestasinya 1, lokasi rumah 140 km. Jadi di sini penghasilan auto per bulannya misalkan 2 juta disingkat 2, 1 juta disingkat 1. Prestasi kalau internasional itu 4, ada skalanya. Provinsi 3, internasional 4, nasional 3, kabupaten 2, kabupaten 1, provinsi 2, nasionalnya 3, internasionalnya 4. Selanjutnya ada tahap 3 yaitu perankingan. Di tahap perankingan di sini menggunakan perhitungan yaitu 0,98 dengan NIM 137006690 dengan nama Andini Karisma Putri. Perhitungannya 0,98 kali 0,25 kali 0,5 kali 0,15 kali 0,5 kali 0,2 tambah 1,0 kali 0,3 ditambah 0,7 kali 0,1. Hasil perhitungan jangka 0 sampai 179, hasil perhitungan 0 sampai 1 0,79. Rankingnya adalah 2. Yang kedua adalah dengan NIM 137006991 dengan nama Firman Syah. Dengan perhitungan 0,99 kali 0,25 ditambah 0,33 kali 0,15 ditambah 0,5 kali 0,2 tambah 0,7 kali 0,3 ditambah 0,79 kali 0,1. Hasil perhitungan dengan skala 0 sampai 100 70,05. Hasil perhitungan skala 0 sampai 1 0,70. Rankingnya adalah 3. Selanjutnya, yang ketiga dengan NIM 137006992 dengan nama Nur Laila. Perhitungannya 0,85 kali 0,25 kali 0,25 kali 0,15 ditambah 0,75 kali 0,2 ditambah 0,5 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,1. Hasil perhitungan skala 0 sampai 100 65. Skala 0 sampai 1 0,65. Rankingnya adalah 4. Yang
Yang selanjutnya dengan NIM 137006993 dengan nama Baharudin Umar. Perhitungannya 1 kali 0,25, 0,33 kali 0,15 ditambah 1 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 0,58 kali 0,1. Hasil perhitungan dengan skala 0 sampai 100, 85,83. Dengan skala 0, sampai 1, 0,86. Rankingnya adalah 1. Selanjutnya dengan NIM 137006994 dengan nama Indah Puspitasari, perhitungan 0,8 kali 0,75, 0 kali 0,15 ditambah 0,5 kali 0,2 ditambah 0,25 kali 0,3 ditambah 0,5 kali 0,1. Hasil perhitungan 0 sampai 100, 57,5. Hasil perhitungan 0 sampai 1, 0,58, rankingnya adalah 5. Jadi, ranking ini sesuai perhitungan yang ada di sini. Jadi, ranking 1 diperoleh dengan nama Baharudin Umar. Yang kedua ada Andini Karisma Putri. Yang ketiga Firmansyah. Yang keempat Nur Laila. Dan yang terakhir Indah Puspitasari. Itulah tabel data mahasiswa tahap kriteria tahap 1 analisa, tahap 2-nya normalisasi, dan tahap yang ketiga ini rankingan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.